Oke, lihat. Nah, oke. Jadi kenapa kalau tendang di sana suaranya kayak bom? Oke, kata Alex. Dengerin teman-teman. Kata Alex, kenapa kalau nendang sini suaranya jadi kayak bom? Perkenalkan pencaksilat ke Highscope Indonesia. Adik-adik semangat belajar tendangan sampai sepatu melayang. What? Oke guys, jadi kita sekarang berada di Highscope Indonesia Palembang. Ini salah satu sekolah elit ya. Dan kita akan sharing-sharing memperkenalkan pencak silat kepada adik-adik di sini. Karena hari ini event ya, mereka ini temanya Aku Indonesia. Sesuai banget dengan temanya pencak silat. Kita akan kasih motivasi adik-adik memperkenalkan pencak silat ini adalah budaya bangsa. Let's go. Oke, halo, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama kakak Denny Aprisani. Saya mantan atlet pencak silat. Ya, sekarang jadi pelatih. Nanti kita sharing-sharing tentang seputaran pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah bela diri asli dari Indonesia. Yang dimana kita orang Indonesia harus mengembangkan ini. Pencak silat ini adalah budaya bangsa. Ingat ya, pencak silat adalah salah satu budaya bangsa. Dan pencak silat ini beraneka ragam perguruan, banyak banget. Bajunya ada hitam, ada merah, ada hijau, ada putih, tergantung perguruan-perguruan pencak silat. Pencak silat ini bisa diaplikasikan dengan sila-sila Pancasila. Sebagai atlet pencak silat, sila 1 berdoa sebelum dan sesudah latihan ataupun bertanding. Jadi kita atlet pun menerapkan sila-sila yang ada di Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita berdoa nih, harus percaya adanya Tuhan. Terus sila kedua, menghormati lawan, tidak sombong, dan saling membantu teman yang kesulitan. Jadi lawan itu hanya pada saat ketika ada di pertandingan. Selesai bertanding, mereka juga teman kita nih. Jadi tetap kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke? Sila ketiga, menjaga kekompakan tim dan menghargai perbedaan suku atau agama dalam latihan. Jadi di dalam latihan, kalau di pencak silat itu tidak memandang ras, suku, agama, siapapun boleh latihan di pencak silat. Di sila keempat, bermusyawarah saat ada masalah dalam tim atau saat memilih ketua tim. Jadi ketika ada masalah kita boleh bermusyawarah nih. Ya, sama pelatih, sama tim, tidak boleh egois di dalam tim. Karena tim itu bukan milik kita sendiri, milik kita bersama. Sama seperti ini. Kalau ada masalah diselesaikan, jangan egois ya. Sila kelima, berlatih dengan adil dan tidak pilih kasih serta berbagi ilmu pencak silat kepada teman. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tekniknya sudah bagus, boleh kita sharing-sharing kepada teman-temannya. Sama seperti kalian, kalau ada yang pintar, boleh saling memberitahu kepada teman-temannya. Di dalam pencak silat ini ada hal apa saja sih yang kita dapatkan? Pertama, kekeluargaannya. Kedua, bela dirinya. Ketiga, olahraga. Keempat, seni budaya, karena pencak silat ini adalah budaya Indonesia. Terus kelima, ada kerohaniannya di sana. Belajar dari kegagalan, bukan menyerah. Tahu nggak maksudnya apa? Never give up. Bagus ya. Jadi menang kalah dalam bertanding itu adalah hal yang biasa. Menang kalah hal biasa. Yang nggak boleh menyerah. Karena kalau kita menyerah, itulah kekalahan yang sebenarnya. Kalau kalah, kita boleh berjuang lagi nih. Kalah, berjuang lagi sampai kekalahan itu jadi kemenangan. Benar katanya, never give up. Bagus. Terus minta dukungan teman, guru, dan keluarga. Pada saat kita bertanding, jangan lupa minta doa dan restu guru, teman-teman, keluarga. Biar apa? Biar kita diberikan keselamatan, kemenangan ya. Jadi kenapa atlet disebut pahlawan? Atlet Indonesia ya tepatnya. Jadi ketika atlet timnas tanding di luar negeri menang ya. Jadi yang bisa mengibarkan bendera merah putih sama lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu salah satunya dari atlet. Ya, kalau menang bendera Indonesia dikumandangkan di negeri lain, terus juga
lagu Indonesia Raya juga dikumandangkan, dan negara lain hormat dengan bendera kita. Makanya atlet disebut pahlawan. Ya, ini sama Pak Prabowo nih, ini dulu masih kurus. Karena Pak Prabowo ini adalah presidennya pencak silat dulu, sebelum jadi presiden sekarang. Dia ini ketua umumnya kami nih. Jadi Pak Presiden, tahu nggak Pak Prabowo, tahu nggak? Siapa? Oh, itu dia fotonya di sana ya. Ya, jadi ini beliau adalah ketua kami yang mengurus pencak silat sampai sekarang. Hebat Pak Prabowo. Ini waktu kakak juara Asian University Games, dan itu foto pada saat di Brunei Darussalam bawa atlet tanding. Nah, ini kita lagi di Amerika. Nih, tahu nggak? Ini patung apa itu belakang lu? Nah, pinter. Ya, ini waktu mendapatkan juara umum bawa adik atlet tanding. Kakak akan mencontohkan salah satu tendangan, namanya tendangan sabit. Jadi tendangan dasar itu ada 3. Ada tendangan, lihat nanti praktek ya. Ada tendangan lurus. Nah, tendangan lurus ini sasaran boleh ke perut, boleh ke dada, boleh ke tenggorokan. Tapi kalau di pertandingan pencak silat itu tidak boleh menyerang bagian kepala. Ya, jadi kepala tidak boleh diserang kalau di pertandingan. Tapi kalau di luar itu terserah kalian. Ingat, belajar pencak silat nggak boleh untuk tawuran, nggak boleh untuk mengganggu orang, nggak boleh ya. Untuk melindungi orang boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Kalau ada pencuri, ada yang ganggu keluarga, nggak apa-apa. Namanya juga kan pencak silat bela diri, untuk membela diri ya. Apalagi pertanyaan? Ya. Jadi belajar pencak silat untuk hal-hal yang baik ya. Oke, tadi tendangan lurus, terus juga ada tendangan sabit. Nah, ini nanti yang akan dipraktekkan. Ada juga tendangan T, karena bentuknya kayak huruf T. Nah, tendangan T itu adalah salah satu tendangan dari istri kakak nih. Kakak akan praktekkan tendangan sabit. Ya, tendangan itu semakin suaranya gede, sini dikit nggak apa-apa. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Boleh pegang. Mundur lagi, nanti kena, mundur dikit. Oke. Lihat, lihat. Ini namanya tendangan sabit. Perhatikan, biar tidak kaget. Kalau nggak perhati pasti kaget ya. Jadi tendangan sabit kayak nendang bola aja. Duduk dikit. Oke, ya, lihat. Semakin besar suara tendangannya, maka tendangan itu semakin kuat, keras, dan juga cepat. Kakak contoh sekali. Perhatikan. Lihat. Lihat. Nah, pencak silat itu harus rileks, rileks. Nah, ya. Jadi tendangannya cepat dan keras. Makanya kakak bilang tadi harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, lagi, contohin lagi. Nah, diam dulu. Ya. Oke, lihat. Menendangnya. Nanti kalian praktek ya, lihat posisi seperti ini, pasang seperti ini aja. Jadi kalau sini kan bisa nangkis ke sini, bisa nangkis ke sini, bisa nangkep ke sini. Sekarang relax. Ingat posisinya seperti ini, menendang, pinggangnya diputarkan, dilempar. Nah, oke ya, kita tendang cepat ya. Nah, siap. Lihat, lihat, lihat. Nah, oke. Sekarang siapa yang mau praktek? Oke. Semuanya coba satu persatu, boleh nendang. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu lepas karena baru belajar. Pelan-pelan aja nendangnya. Gini, oke? Yuk, coba baris. Tendang sini. Yuk. Baris, mulai baris. Siap. Gak pasang. Ya, kepegang. Arahin aja. Ayo, tendang. Wih, tepuk tangan. Yo, lagi. Bagus. Bisa lihat? Aman?
Pasang dulu kuda-kuda. Gini pasang. Kuda-kuda, iya. Oke, nah kakinya di depan ini depan. Oke, itu lemparin ya. Siap, go. Bagus. Yang sudah nendang ke belakang lagi. Ya. Kuda-kuda depan gini. Kebalik kiri depan. Oke, good. Yuk, tendang. Bagus, kenceng loh. Oke. Ya, siap. Relax kiri depan, pasangnya kiri depan, kebalik. Nah, kaki kanan tendang. Wah, bagus ya. Siap. Go, tendang. Iya. Oke, lagi pasang. Relax, pasang. Tendang. Wait. Lagi yuk. Tendang. Ya. Dengerin. Tendangnya. Diam dulu. Nendangnya pakai punggung kaki, jangan pakai ini, nanti sakit kaki kalian. Pakai ini ya. Nah, kayak nendang bola. Yes, oke, yuk, siap. Kebalik, ntar. Kanan, kiri depan. Oke, boleh. Nah, kiri depan, yuk, lempar. Kebalik, kaki kanan nendang. Bagus, yuk. Oke. Iya, bagus, yuk. Kebalik, lempar pinggangnya. Gini, pinggang, strep, lempar kakinya. Yuk, go. Yes. Go. Oh, bagus powernya. Lagi. Ya. Oh, kencang tendangannya. Yuk, lagi. Sudah. Yuk. Wih, bagus ini bagus. Ya. Iya. Ada lagi? Ayo sini. Yuk. Pasang. Lempar tendang. Ya. Boleh. Kuat. Posisi kiri depan, tangan di depan, gini aja tangan. Kaki lempar, tendang, yuk. Iya. Dengarkan semuanya. Adik-adik, sebelum kalian bertanya sama saya pengen nanya dulu. Tadi namanya tendangan apa? Enggak, yang barusan tadi praktek. Sabit. Kenapa disebut tendangan sabit? Hah? Apa namanya? Halo, nama saya Hana. Sarah? Hana mau bertanya apa? Kenapa dapat perintah dari Amerika juga latihnya di Amerika? Oke, jadi kata Hana, kenapa dapat perintah dari Amerika terus ngelatih di Amerika? Nah, pertama karena prestasi. Karena prestasi kita dikenal sampai ke luar negeri. Terus kedua, karena saya punya channel YouTube. Channel YouTube ini berisi tentang tutorial teknik pencak silat, dan orang-orang di Amerika sana belajar dari tutorial YouTube saya. Saking mereka senang dengan tutorial yang saya ajarkan di channel YouTube, mereka juga belajar bahasa Indonesia. Karena kan mereka awalnya nggak tahu nih. Karena saya membuat tutorial itu pakai bahasa Indonesia, karena orang luar negeri kan mungkin nggak tahu sampai dia belajar juga bahasa Indonesia. Begitu, jadi mereka lihat dari channel-channel Amerika. Bukan orang kita belajar bahasa Inggris, orang Amerika belajar bahasa Indonesia karena ingin belajar pencak silat. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadinya itu Indonesia ambil tangan. Iya. Udah? Oke, Hana. Oke, Misya tadi mau nanya apa? Iya, Kak Deni mau tanya, kenapa Kak Deni memilih pencak silat sebagai wujud nilai nasionalisme Pancasila untuk dibawa keluar sana? Oke, kenapa milih pencak silat? Padahal kan bela diri banyak nih. Ada karate, ada taekwondo, ada wushu, ada muay thai, dan lain-lain. Nah, pencak silat salah satu yang kakak pilih adalah karena pencak silat ini adalah bela diri asli dari Indonesia. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengembangkan budaya Indonesia? Apalagi sampai ke luar negeri. Ya, jadi kita harus bangga nih, orang Indonesia
punya bela diri asli Indonesia, yaitu pencak silat. Jangan salah lagi, nanti kadang orang bilang pencak silat nyebutnya karate, pencak silat nyebutnya taekwondo, itu masih banyak. Jadi kalau hitam-hitam kayak ini, pencak silat bela diri asli Indonesia. Begitu. Ada lagi? Sama-sama. Sini, maju yang mau bertanya, dua sini. Sini. Apa mau bertanya, siapa namanya? Aira. Haira. Haira mau nanya apa? Apa tantangannya jadi atlet? Oke, apa tantangannya jadi atlet? Jadi atlet itu harus konsisten, disiplin, ya. Disiplinnya kita harus tepat waktu datang ke tempat latihan. Disiplin dalam latihan. Jadi pagi latihan, sore latihan, terus tiap hari latihan terus. Karena untuk menjaga kondisi dan stamina fisik kita. Ya, jadi kita harus disiplin di pencak silat. Oke? Sama-sama Haira. Siapa namanya? Nama saya Caca. Caca. Nah, Sir, kalau misalnya ngeles Pancasilat paling mudah itu apa? Oh, kalau mau ngeles pencak silat paling mudah itu apa? Oke. Sebenarnya kalau kalian mau latihan ke tempat kita juga bisa. Nanti boleh cari di media sosial, ada di sana nomornya. Nah, paling mudah itu sebenarnya yang paling sulit adalah ngelatih anak-anak kecil seperti kalian. Tapi itu adalah tantangan sebagai pelatih, ya. Dimana pelatih juga harus menyesuaikan. Melatih anak-anak sama melatih orang dewasa itu berbeda porsinya. Yang pasti kalau ngelatih anak-anak harus senang, ya. Kalian tuh harus senang, harus cinta dulu baru bisa latihan, ya. Jadi kalau kalian pengen latihan pencak silat, harus cinta dulu pencak silat, kalian akan senang melakukan latihan, ya. Terus yang paling gampang, oh kena kepala temannya. Yang paling gampang awal latihan adalah membentuk teknik dasar dulu. Jadi jangan langsung nendang kayak tadi. Nanti ada misalkan sebelum nendang angkat dulu, baru tendang. Ada tahapan berhitungnya. Ya nggak langsung kayak tadi. Karena tadi kan kita cuman demo aja ya, praktek. Nah jadi kalau mau awal-awal harus membentuk teknik dasarnya dulu. Makasih Ana. Siapa namanya? GG. GG. GG mau bertanya apa? Silat yang paling susah itu apa? Silat yang paling susah itu apa? Yang paling susah adalah konsisten. Tahu nggak konsisten? Alex tahu nggak cara tendangnya? Oh, tendangan yang paling susah. Tendangan yang paling susah itu adalah tendangan yang berputar karena berbelit-belit. Nah, susah kan? Jadi, tapi semua itu akan mudah kalau dilatih. Kalau nggak dilatih, semuanya susah, walaupun tendangan yang gampang sekalipun. Makanya harus belajar ya. Dari awal semua. Enggak, orang itu enggak latihan langsung hebat, enggak. Semua itu dari nggak bisa, kita latih menjadi bisa. Sama kayak kalian sekolah, yang tadinya nggak bisa membaca, dilatih supaya bisa membaca. Sama kayak pencak silat, oke? Siap. Thank you. Siapa nama? Alex. Benar Alex kan? Alex mau nanya apa? Jadi kenapa kalau tendang di sana suaranya kayak bom? Oke, kata Alex. Dengerin teman-teman. Kata Alex, kenapa kalau nendang sini suaranya jadi kayak bom? Sebenarnya tendangannya itu keras ya karena sering dilatih. Nanti kalau kalian dilatih terus, tendangannya juga bakal keras. Murid-murid saya juga kecil-kecil kayak kalian tendangannya keras-keras loh. Cewek juga tendangannya udah kenceng-kenceng kayak bom. Ya. Alex juga bisa pakai paper bag Alex, tapi Alex keras, tapi Alex kicknya keras, tapi paper bagnya Alex belum sobek. Oh, paper bagnya belum sobek. Ya, jangan disobekin biar nggak beli lagi. Tapi kalau tendangannya bisa sampai sobek, berarti tendangannya keras gitu. Ya, Alex latihan terus ya. Latihan di mana? Alex bisa super dari Alex kicknya bisa kenceng dari
dari Alex 5 tahun sampai sekarang. Oh, 5 tahun sudah belajar kick ya. Oke, ya semangat buat Alex ya. Semangat terus latihannya. Oke, siapa lagi bertanya ini? Siapa namanya? Makasih Alex. Ata. Siapa? Ata. Atta. Atta mau bertanya apa? Kenapa Mister memilih jadi pelatih bela diri Indonesia? Oke, kenapa memilih jadi pelatih Indonesia? Karena awalnya jadi atlet, memahami tentang kondisi pencaksilat, makanya ingin punya generasi yang tadinya tanding terus, sekarang pengen punya murid yang bisa jadi atlet hebat juga, makanya terjunnya ke dunia pelatih. Ya, oke. Makasih ya. Apa? Siapa namanya? Zio. Zio. Zio mau nanya apa? Silat itu sama kayak karate nggak? Oke, silat itu sama kayak karate nggak? Kalau bela dirinya sama-sama bela diri, tapi berbeda. Kalau karate ada yang tahu nggak karate itu dari mana? Apa? Betul, Jepang. Jadi perbedaannya adalah budayanya. Pencak silat dari Indonesia, karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, Muay Thai dari Thailand, Wushu dari Cina. Jadi yang membedakan adalah asalnya dan nama-namanya. Gerakannya kurang lebih sama, tapi penyebutannya yang berbeda. Kalau Indonesia kita gampang nyebutnya dengan bahasa Indonesia, kakak, guru, pelatih. Kalau yang lain kan ada senpai, ada lause dan lain-lain. Ya, jadi penyebutannya kalau pencaksilat gampang, bahasanya bahasa Indonesia. Itu yang membedakannya. Paling nama-namanya saja ya. Kalau teknik kurang lebih hampir sama, ada juga yang membedakan dengan ciri khas. Kalau silat ciri khasnya dengan kembangan ya. Kalau misalkan karate taekwondo dengan lompat gitu ya. Wushu dengan gini. Jadi ada ciri khas masing-masing. Kalau silat dia dengan kembangan dia. Oke? Apa bacanya? Tunggu coba ukur tinggi. Cepat ya tingginya ya. Kelas berapa? 3? Iya, tiga. 2. Ya, gaya silat dong. Gini aja, gini. Oh, gaya silatnya gini nih. Gini aja, tuh. Ya, gaya silatnya gitu. Gitu ya. Yang depan, oke. Gaya silat semuanya. Oke. Ya, semangat ya. Sampai bertemu lagi.